Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan diskusi kita tentang kalkulus variasi. Jadi kalau pada kuliah sebelumnya kita lebih banyak mendiskusikan apa itu kalkulus variasi, bagaimana bentuk persamaan Euler, dan bagaimana persamaan Euler itu dipakai untuk memecahkan berbagai problem fisis. Pada kuliah kali ini kita coba melihat berbagai detail-detail matematika yang mungkin bisa membantu kita menyelesaikan persamaan Euler itu menjadi lebih simpel. Yang pertama kita akan sampaikan di sini bahwa sebenarnya persamaan Euler itu bisa saja muncul dalam 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama ini adalah persamaan yang sudah kita pakai sebelumnya dan sudah kita kenal. Kemudian yang kedua ini kita pakai kalau asumsinya persamaan Euler itu juga bergantung pada sampai Y double aksen. Kemudian persamaan ketiga itu adalah apa yang biasa dikenal sebagai identitas Beltrami. Berikutnya kita akan mencoba lihat kasus per kasus bagaimana bentuk f, karena secara default f itu adalah fungsi dari x, y, dan y aksen. Tapi kita akan lihat kasus per kasus karena x, y, dan y aksen itu tidak berarti ketiga-tiganya akan selalu muncul dalam ungkapan f. Yang pertama, bagaimana kalau fungsi kita itu tidak bergantung pada f kita, itu tidak bergantung pada y, jadi hanya fungsi dari x sama y aksen. Maka dalam kasus itu, suku pertama dari persamaan Euler itu akan berharga 0. Do f do y-nya pasti 0. Dengan demikian maka ddx dari do f do y aksen itu pasti juga bernilai 0. Dan itu artinya do f do y aksen itu akan bernilai konstan. Jadi ini trik yang cukup bagus untuk menghemat energi. Kalau Anda punya f yang tidak bergantung pada y, dan itu artinya y koordinat siklik untuk kasus ini, maka kita cukup saja berangkat dari do f do y aksen itu akan sama dengan konstan. Contoh ini sudah kita pakai beberapa kali di kuliah sebelumnya. Yang kedua, bagaimana kalau f kita itu bukan fungsi dari y aksen? Jika demikian maka suku kedua sekarang yang 0. Sehingga kita punya do f do y itu akan sama dengan 0. Dan ini membuat persamaan matematika itu lebih mudah untuk ditangani. Berikutnya, bagaimana kalau f kita itu bukan fungsi dari x? Jika f kita bukan fungsi dari x, maka kita pakai persamaan identitas Beltrami tadi. Jika demikian, maka suku do f do x-nya itu pasti 0. Sehingga suku ddx dari f minus y aksen do f do y aksen itu akan 0 juga. Artinya, f dikurangi y aksen do f do y aksen itu akan konstan. Saya harap identitas ini bisa membantu kita menyelesaikan problem kalkulus variasi lebih cepat. Kemudian kalau kita punya kasus f bukan fungsi x dan kita masih ingin bekerja dengan persamaan Euler yang pertama, maka di sini kalau f kita bukan fungsi x itu artinya nanti ada potensi f kita itu fungsi dari y dan y aksen. Dan jika itu terjadi, maka masalah kita itu akan sedikit lebih panjang karena kedua suku pada persamaan Euler itu tidak 0. Nah, supaya gampang maka f yang tadinya fungsi y aksen dx itu kita ubah sedemikian sehingga menjadi f sebagai fungsi dari y sama x aksen dikalikan dy. Ini sudah kita coba ketika kita menyelesaikan masalah Brach-Histochron di kuliah sebelumnya. Dan dalam konteks ini maka persamaan Euler menjadi do f do x dy dari do f do x aksen sama dengan 0. Ini kesannya x dan y bertukar peran. Nah, jika kita pakai ini dan fungsi kita itu tidak bergantung pada x, maka suku pertama itu akan 0. Sehingga kita tinggal punya do f do x aksen sama dengan konstan. Kasus berikutnya adalah ketika kita punya f yang bukan fungsi dari x dan y. Maka kita bisa pakai persamaan Euler yang kedua, dan ketika f-nya bukan fungsi x dan y, maka suku pertama itu 0, do f do y.
Suku kedua ada do kuadrat f do x do y aksen, pasti juga 0. Suku ketiga ada turunan terhadap y, juga 0. Sehingga yang tersisa hanya suku yang keempat, yaitu y double aksen do kuadrat f do y aksen kuadrat sama dengan 0. Jadi kita punya 4 pilihan tadi. Sekarang berikutnya adalah bagaimana kita memilih bentuk f supaya problem kita itu secara matematis menjadi sesimpel mungkin. Saya mulai, misalkan kita punya i sama dengan f x y aksen dx. Terus f-nya itu fungsi dari y dan y aksen. Nah, jika benar seperti ini dan kita pakai persamaan Euler yang pertama, maka suku pertama nggak 0, suku kedua juga nggak 0, dan secara matematis problemnya itu akan tidak simpel karena kedua suku tidak bernilai 0. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mentransformasi i itu sehingga i itu sekarang kita upayakan berubah bentuk menjadi f sebagai fungsi y, x dan x aksen dikalikan dy. Dan dalam konteks ini f kita pasti fungsi dari y sama x aksen. Dan untuk kasus ini maka persamaan Eulernya itu menjadi do f do x minus d dy dari do f do x aksen sama dengan 0. Nah, karena f kita itu hanya fungsi dari y sama dengan x aksen, artinya x itu koordinat siklik, maka do f do x nya itu pasti 0. Sehingga suku kedua juga 0, artinya do f do x aksen itu akan bernilai konstan. Dan ini cara yang sangat berguna untuk menghindari kerumitan matematika. Ini yang kita sebut sebagai transformasi koordinat atau transformasi bentuk f-nya. Ini contoh transformasi f ya. Kemarin waktu kuliah ini problem ini langsung saya lompati saja, sekarang kita diskusikan lebih detail. Misalkan kita diminta untuk mencari kuantitas i, di mana i itu sama dengan integral dari 1 plus y aksen kuadrat dibagi akar y dx supaya berharga stasioner. Nah, problem ini tidak simpel karena di situ ada y dan ada y aksen, sehingga kedua suku persamaan Euler itu tidak 0. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah i-nya itu kita rubah bentuknya, atau f-nya kita rubah bentuknya. Tadinya f-nya itu 1 plus y aksen seperti ini, 1 plus y aksen kuadrat, akar dari 1 plus y aksen kuadrat dibagi akar y. Nah, bagian yang atas itu kita rubah menjadi 1 plus x aksen kuadrat dikalikan dy dibagi akar y. Nah, jika kita pilih bentuk seperti itu, maka f kita itu sekarang fungsi dari y sama x aksen. Dan menyesuaikan perubahan f-nya itu, maka bentuk persamaan Eulernya juga berubah menjadi do f do x dikurangi d dy dari do f do x aksen sama dengan 0. Jika kita pakai ini, maka konsekuensinya suku pertama 0, suku kedua juga 0, sehingga do f do x aksen itu bernilai konstan. Atau kalau kita hitung, do f do x aksen itu adalah x aksen dibagi y akar y dikalikan akar 1 plus x aksen itu sama dengan konstan. Dan untuk mudahnya konstan itu kita sebut sebagai 1 per akar c. Nah, kalau kita lakukan itu, kemudian kita bikin permisalan y-nya sama dengan c kali sin kuadrat theta per 2. Dari sini kita dapatkan dy-nya. Kemudian y-nya itu berarti c per 2 kali 1 minus cos theta. Maka kita bisa menghitung x-nya itu sama dengan c kali theta min sin theta. Dan kita bisa plot persamaannya sebagai fungsi parametrik theta itu akan seperti ini. Nah, saya katakan solusi ini tadi menjadi mudah karena kita merubah bentuk f-nya yang tadinya fungsi y aksen menjadi fungsi y x aksen. Kalau kita lakukan tetap dalam fungsi sebelumnya, masalah tetap bisa diselesaikan, tapi mungkin energi yang harus kita keluarkan untuk menyelesaikan persoalan matematikanya lebih besar. Jadi dari persamaan Euler itu kita bisa dapatkan 3 macam solusi. Kalau kita tidak melakukan perubahan variabel, maka kita akan punya y sebagai fungsi x. Kalau kita melakukan perubahan variabel, tukar posisi y dengan x, maka solusinya nanti persamaan inverse
X sebagai fungsi Y. Target kita mencari Y sebagai fungsi X, kita tinggal mencari persamaan baliknya. Kemudian untuk kasus tertentu kita harus bikin permisalan, misalkan Y sama dengan sin atau sin hiperbolikus theta dan seterusnya, demikian juga X-nya, maka kita akan, solusi kita itu berupa persamaan parametrik, Y sebagai fungsi theta dan X-nya sebagai fungsi theta. Nah, ini biasanya kita plot bareng, dan dari plot itu kita tahu bagaimana perubahan Y sebagai fungsi X. Jadi kita akan punya solusi dalam bentuk 3 itu. Dan untuk contoh yang barusan kita diskusikan tadi, kita melakukan inverse X sebagai fungsi Y dan solusinya dalam bentuk parametrik Y dan X sebagai fungsi theta. Kemudian berikutnya, tentunya problem yang kita tangani tidak selalu dalam koordinat kartesian, bisa juga koordinat yang lain. Nah, di sini saya akan kelompokkan problem itu secara umum ada 3. Yang pertama, jika sistem kita itu dalam kartesian 2 dimensi, maka f kita itu mestinya f kita itu fungsi x, y dan y aksen. Sebaliknya, kalau mengikuti simetri problemnya kita harus pakai koordinat polar 2 dimensi, maka f kita itu fungsi dari r jarak theta sudut polar sama theta aksen, di mana theta aksen itu ada turunan theta terhadap r. Sebaliknya, kalau problem kita itu adalah kuantitas S sembarang, S itu bisa jarak, bisa apapun, yang sifatnya dinamis, artinya berubah dari satu waktu ke waktu, maka variabel bebasnya itu waktu, variabel terikatnya itu S, sehingga F kita itu adalah fungsi dari T, S sama S dot. S dot itu ada turunan S terhadap waktu T. Ini adalah pemetaan variabel, ini saya ambil dari catatan saya, nanti saya tunjukkan. Jadi secara umum kita punya 3 problem. Kalau sistem kartesian 2 dimensi, maka I-nya itu diberikan di kolom yang pertama itu. Kemudian persamaan Euler-nya itu do Y dikurangi d dx dari do f do Y aksen sama dengan 0. Nanti solusinya Y sebagai fungsi X. Berikutnya, kalau sistem kita itu dalam polar 2 dimensi, maka kita akan punya I sebagai fungsi dari integral dari F, di mana F itu fungsi dari R theta sama theta aksen, diintegralkan terhadap R. Mengikuti problemnya, maka persamaan Euler-nya itu juga castingannya berubah. Jadi do F do theta, theta itu adalah variabel terikatnya. Kemudian dikurangi ddr, R itu variabel bebasnya, dari do F do theta aksen sama dengan 0. Nanti solusinya adalah theta sebagai fungsi R. Kalau problem kita itu satu besar S yang dinamis, maka I kita itu sama dengan integral dari F, di mana F itu fungsi T, S sama S dot, diintegralkan terhadap T. Nah, persamaan Euler-nya itu do F do S minus d dt dari do F do S dot sama dengan 0. Solusi kita nanti S sebagai fungsi T. Ini bentuknya sama, tapi ada baiknya kita kenali, sehingga kalau kita punya problem yang berbeda, kita akan tetap melihat bahwa itu adalah problem yang sama, yaitu problem kalkulus variasi yang bisa dipecahkan dengan persamaan Euler. Nah, yang kita diskusikan tadi itu adalah bentuk asli, bentuk di mana ketika kita pecahkan, kita sudah cukup beruntung karena ada koordinat yang siklik. Sehingga salah satu dari suku pada persamaan Euler, biasanya suku yang pertama itu 0. Misalkan untuk kasus pertama bukan fungsi Y, untuk kasus kedua bukan fungsi theta, untuk kasus ketiga bukan fungsi S. Kalau problem kita itu F-nya masih fungsi Y atau fungsi theta atau fungsi S, maka kita terpaksa harus melakukan transformasi. Dan jika kita lakukan, maka kita akan punya bentuk yang pertama tadi sudah kita diskusikan, I-nya itu akan fungsi dari F sebagai fungsi Y, X sama X aksen, dan persamaan Euler-nya akan berubah do F do X minus d dy dari do F do X aksen sama dengan 0. Solusinya nanti akan X sama dengan X sebagai fungsi Y. Demikian juga pada kasus kedua dan ketiga, kita akan punya persamaan Euler yang bentuknya berubah, dan kita juga akan punya solusi yang bentuknya bentuk inverse, R sebagai fungsi theta dan T sebagai fungsi S. Nggak masalah, nanti kita tinggal lakukan bentuk inverse sehingga kita dapatkan S sebagai fungsi T dan theta sebagai fungsi R.
Berikutnya, saya juga perlu sampaikan di sini bahwa sebenarnya persamaan Euler yang sudah kita kenali itu punya beberapa constraint dalam pemakaiannya, punya beberapa batasan. Yang pertama, persamaan Euler yang sudah kita kenali itu do f do y minus do d dx dari do f do y aksen sama dengan 0, itu hanya berlaku kalau f-nya hanya memiliki satu variabel tak bebas, yaitu y. Yang kedua, f itu hanya memiliki satu variabel bebas, yaitu x. Yang ketiga, f itu bukan fungsi turunan kedua dari variabel tak bebas, yaitu dia hanya fungsi dari x, y, sama y aksen, nggak sampai y double aksen. Meskipun tadi ada salah satu bentuk fungsi Euler yang kedua tadi saya sampaikan itu kalau sudah mengandung suku y double aksen. Kemudian yang keempat, persamaan Euler itu berlaku jika tidak ada constraint atau kendala yang harus disertakan dalam perhitungan gaya-gayanya. Kemudian yang kelima, jika tidak ada gaya luar. Ini artinya ketika salah satu dari 5 batasan ini tidak bisa kita penuhi, maka tentu saja persamaan Euler tadi bentuknya akan mengalami perubahan. Kita lihat kasus khusus, misalkan jika f itu fungsi dari y double aksen, artinya fungsi x, y aksen sudah, tapi masih fungsi dari y double aksen juga. Y double aksen itu adalah turunan kedua dari y terhadap x. Maka konsekuensinya kita akan punya satu suku tambahan. Kalau tadi itu do f do y, suku pertama, suku kedua minus dx d dx dari do f do y aksen. Sekarang ada satu suku tambahan lagi, yaitu d kuadrat dx kuadrat dari do f do y double aksen sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau i itu punya lebih dari satu variabel bebas dan punya lebih dari satu variabel tak bebas. Misalkan di sini ada xy, ada ux, uy. Maka dalam hal ini persamaan Eulernya jadi do f do u minus d dx dari do f do ux. Ux itu ada turunan u terhadap x. Kemudian dikurangi d dy do f do uy. Uy itu ada turunan u terhadap y. Itu sama dengan 0. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau ada gaya luar yang tidak konservatif yang juga bekerja. Nah, dalam hal ini do f do y minus d dx dikalikan do f do y aksen yang biasanya sama dengan 0, sekarang tidak lagi sama dengan 0, tapi setara dengan gaya luar yang bekerja itu. Yang keempat, bagaimana kalau f itu fungsi dari banyak variabel. Nah, dalam kasus ini masalahnya akan mengarah ke masalah Lagrangian, nanti kita diskusikan. Berikutnya, jika dalam proses mencari i supaya bernilai stasioner itu terdapat syarat besarannya yang juga harus stasioner. Misalkan saya ambil satu contoh, kita disuruh mencari volume sehingga volumenya maksimum. Pada saat yang sama kita dicari bahan, yang bahan itu jumlahnya nggak boleh berubah, itu berarti ada syarat tambahan. Nah, ini akan mengarah ke problem isoperimetrik, nanti kita diskusikan contohnya. Kita mulai dari persamaan Euler-Lagrange. Kita coba flashback sedikit. Pada mekanika itu kita mengenal kuantitas aksi S yang diberikan oleh integral dari Lagrangian L sebagai fungsi dari T waktu, Q koordinat, sama Q dot kecepatan. Kita integralkan ke T mulai dari T1 sampai T2, di mana L itu adalah energi kinetik T dikurangi energi potensial V. Nah, bentuk S sama dengan L integral L dt itu sama saja dengan I sama dengan integral F dx tadi. Maka tentu saja supaya S itu optimum, supaya S itu bernilai stasioner, maka syarat S itu S akan bernilai stasioner jika L sebagai integran dari S itu memenuhi persamaan Euler. Di sini kita tulis do L do Q dikurangi d dt dari do L do Q dot itu sama dengan 0. Jadi persamaan terakhir ini adalah persamaan Euler dengan F berupa Lagrange, sehingga persamaan ini sering dikenal sebagai persamaan Euler-Lagrange.
Biasanya kita seringkali ingat persamaan ini tapi nggak pernah belajar kalkulus variasi, sehingga berpikir kita persamaan Euler-Lagrange atau persamaan Euler itu nggak ada, yang ada adalah persamaan Lagrange seperti ini. Padahal ini hanyalah salah satu kasus saja. Baik, kita lihat contoh ini. Kita punya tali, terus tali itu kita masukkan dalam meja yang berlubang, kemudian di bagian bawahnya kita ikat benda dengan massa M. Pada tali yang di atas meja kita ikat juga massa M, terus massa M yang di atas meja itu kita putar. Panjang talinya nggak berubah, L. Terus kita bisa bayangkan kalau mutarnya pelan itu pasti tali yang di bawah meja itu akan bergerak ke bawah, artinya ketarik ke bawah. Kalau mutarnya sangat cepat itu sebaliknya, maka massa M yang di bawah itu akan tergeser ke atas. Ya. Nah, sekarang kita untuk kasus itu diminta untuk mencari percepatan gerak partikel supaya sistem itu tidak berubah. Artinya dia nggak berubah naik, nggak bergerak turun, juga nggak bergerak ke atas. Kita mulai dengan mencari Lagrangian, dan untuk itu kita harus mencari energinya. Energi masing-masing partikel kita pakai indeks 1 untuk partikel yang bergerak di atas meja dan indeks 2 untuk partikel yang menggantung. Maka T1 itu sama dengan seperti ini karena benda di atas meja, terus V1 nya 0 karena kita pakai permukaan meja sebagai referensi. Kemudian untuk benda yang kedua, T2 nya itu setengah mz dot kuadrat, kemudian V2 nya itu minus karena di bawah referensi, minus mg L per R, panjang talinya adalah L dikurangi yang di atas meja tadi R. Kemudian dari sini kita bisa tuliskan Lagrangiannya. Lagrangian itu adalah T total dikurangi V total. Seperti ini. Suku yang pertama itu adalah T1 plus T2, suku yang kedua itu adalah V1 plus V2 dengan V1 sama dengan 0. Kemudian kita terapkan persamaan Euler-Lagrange, kita hitung do L do R, d theta do L do R dot, kita hitung, dan itu nilainya harus sama dengan 0 sehingga kita punya minus mgr plus mr double dot sama dengan 0, dan itu artinya R dot sama dengan min G. R dot itu apa? Percepatan gerak tali sama dengan min G, dan itu cocok karena tali itu harusnya bergerak ke bawah. Kemudian ini indahnya persamaan Euler-Lagrange, karena kita punya lebih dari satu koordinat bebas, berarti kita punya lebih dari satu persamaan Euler-Lagrange. Kalau yang tadi itu turunan terhadap R, sekarang kita lihat persamaan Euler-Lagrange dengan variabel bebas theta. Kita punya do L do theta min d d theta dari do L do theta dot sama dengan 0. Terus suku pertama 0, suku kedua ddt dari mr kuadrat theta dot sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan mr kuadrat theta dot sama dengan konstan. Ya, itulah solusi yang kita dapatkan. Baik, problem berikutnya adalah problem isoperimetrik. Misalkan kita memiliki tali, terus tali itu panjangnya tertentu, ya, dan Anda juga punya tongkat. Tongkat itu kita anggap sebagai sumbu X. Kemudian kita kedua ujung tali itu, kedua ujungnya kita ikatkan pada tongkat, terus kita bisa bentuk kurva yang bentuknya sembarang. Terus kita diminta untuk mencari supaya luasan yang dibentuk oleh tali pada tongkat itu bernilai maksimum. Nah, ini dalam hal ini ada sebuah syarat tambahan. Pertama, luasannya harus maksimum, ya. Yang kedua, nanti panjang talinya nggak berubah. Luasan itu adalah A. Jadi A itu sama dengan integral dA, dan dA itu sama dengan y dx. Kemudian ada syarat tambahan atau kendala, bahasa fisikanya kendala isoperimetrik, yaitu panjang kurvanya tidak berubah. Tadi panjang tali dari ujung ke ujung itu ya tetap sama, sehingga panjang tali itu adalah S. S itu adalah integral ds. ds itu adalah 1 plus y aksen kuadrat dx. Nah, ini artinya kita punya problem dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Yang satu, A-nya harus maksimum, satunya S-nya itu konstan, nggak berubah. Bagaimana merumuskan seperti ini? Inilah contoh problem isoperimetrik. Jadi kita bisa tuliskan sebuah fungsi f kecil sama f tambah sigma g
di mana F yang pertama itu mewakili Y tadi, mewakili syarat luasan kurva, terus kemudian G itu mewakili panjang kurvanya, yaitu akar dari 1 plus Y aksen kuadrat. Kalau itu kita lakukan, berarti kita punya F dalam bentuk seperti itu, kemudian kita pecahkan dengan persamaan Euler dengan identitas Beltrami, maka kita punya persamaan yang di bawah itu. Kita tahu tadi identitas Beltrami punya 3 suku, jadi kita punya 3 suku seperti ini, dan hasilnya sama dengan konstan. Kemudian kalau itu kita pecahkan seperti ini dengan beberapa manipulasi matematika, saya cantumkan di sini, tapi nggak usah kita diskusikan satu-satu. Ada persamaan parametrik di sini. Akhirnya kita dapatkan X itu, ya. Bentuknya akan seperti ini, X min B sama dengan min gamma kali sin theta. Kemudian hal yang sama bisa kita lakukan terhadap Y juga, sehingga persamaan akhirnya itu kita punya X min B kuadrat ditambah Y min C kuadrat sama dengan lambda kuadrat. Dan kita tahu persamaan terakhir ini adalah persamaan bola dengan jari-jari dengan pusat di B sama C dan dengan jari-jari lambda kuadrat. Ya, terima kasih. Itu kuliah kita hari ini. Kemudian ini adalah referensi yang bisa Anda baca kalau Anda ingin mendalami lebih baik, yaitu dari buku Mathematical Method for Physicists dari Afghan, Weber, dan Harris. Kemudian Mathematical Method in the Physical Sciences dari Mary L. Boas. Yang pertama itu lebih elegan dalam matematikanya, tetapi mungkin agak susah diikuti. Yang kedua itu lebih mudah diikuti. Kemudian ada juga rangkuman dari berbagai sumber, yang saya tulis sebagai kalkulus variasi, sebagai buku penunjang mata kuliah ini. Terima kasih.